Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta MPLS SMK Negeri 2 Pamekasan tahun 2020-2021. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Irham Safati Rahmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang adiwiyata. Menuju sekolah adiwiyata. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama yaitu gambar pelajar yang mencoret-coret tembok. Ini kreatif tapi negatif. Yang kedua, para pelajar yang mencoret-coret seragamnya. Kemudian pelajar yang merokok. Dan yang ini kondisi lingkungan saat ini meliputi pembuangan limbah sembarangan, kemudian pembuangan sampah di sungai, kebakaran hutan, kemudian polusi udara, dan selanjutnya yaitu tentang permasalahan lingkungan. Sama, ini juga pembuangan sampah di sungai, pencemaran sungai, polusi udara, serta pembakaran hutan. Inikah yang akan diwarisi? Dampak dari tindakan kita, yaitu akan terjadi banjir. Selain itu, rusaknya ekosistem laut, longsor, kemudian banjir, kemudian pencemaran sungai, dan pencemaran lingkungan. Nah, tanah longsor ini salah satunya penyebab akibat ulah manusia. Nah, dalam Al-Quran sudah diterangkan pada surat Ar-Rum ayat 41 tentang peringatan Allah kepada manusia. Yang berbunyi, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Pertanyaannya, mengapa beradiwiyata? Kita perhatikan kondisi umum sekolah saat ini, yaitu tawuran pelajar, sekolah penuh dengan coretan, kantin tidak sehat, narkoba, penjual makanan tidak terkontrol, siswa tidak aktif, boros energi, sampah tidak terkelola dengan baik, air tidak lancar, belum ada ruang terbuka hijau, sekolah tidak terawat, banjir masuk sekolah, keanekaragaman hayati belum lengkap, lahan kurang termanfaatkan dengan baik, dan lain-lain. Kunci pokok menuju adiwiyata. Dari hal tersebut, maka kita perlu beradiwiyata. Kenapa? Karena adiwiyata merupakan proses membentuk karakter untuk cinta dan peduli terhadap lingkungan. Baik, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan adiwiyata, yang ketiga prinsip program adiwiyata, yang keempat komponen adiwiyata, dan yang terakhir keuntungan ikut program adiwiyata. Pengertian adiwiyata. Adiwiyata berasal dari dua kata, adi dan wiyata. Adi artinya besar, baik, agung, ideal, sempurna. Sedangkan wiyata
tempat di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam berkehidupan sosial. Jadi kesimpulannya, adiwiyata, tempat yang baik dan ideal, di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma, serta etika yang dapat menjadi dasar manusia, menuju terciptanya kesejahteraan hidup, menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Pengertian program sekolah adiwiyata. Program sekolah adiwiyata adalah suatu program yang mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Tujuan program sekolah adiwiyata. Program adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip program adiwiyata terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip edukatif, di mana mengandung prinsip memberikan pembelajaran dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, prinsip partisipatif, yaitu prinsip komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Dan yang terakhir yaitu prinsip berkelanjutan. Artinya, seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Komponen adiwiyata meliputi 4 hal. Yang pertama, kebijakan berwawasan lingkungan, terdiri dari visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Artinya, pengembangan kurikulum pembelajaran pendidikan itu bersumber dari lingkungan hidup. Yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Artinya menciptakan kegiatan ekstrakurikuler atau kurikuler di bidang lingkungan hidup berbasis partisipatif di sekolah. Dan yang terakhir, pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Meliputi pengembangan fungsi sarana pendukung sekolah yang ada untuk pendidikan lingkungan hidup. Keuntungan mengikuti program adiwiyata, yang pertama, mendukung pencapaian SKKD dan SKL pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi. Yang ketiga, menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif. Yang keempat, menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Yang kelima, meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah. Upaya yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan adiwiyata, yaitu mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli serta berbudaya dalam lingkungan, maka upaya yang harus dilakukan meliputi: pertama, upaya pencegahan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan bisa dilakukan dengan cara A. Menjaga kebersihan lingkungan, B. Tersedianya tempat pembuangan sampah, C. Tersedianya tempat cuci tangan, D. Membuang sampah pada tempatnya, E. Memungut sampah di lingkungan sekolah, F. Mengurangi sampah anorganik dengan cara mendaur ulang, G. Tidak melakukan pembakaran sampah
dengan memanfaatkan bank sampah. Yang kedua, upaya yang dilakukan untuk pencegahan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan A. Tidak melakukan coret-coret. B. Tidak merusak taman. C. Memelihara taman, hutan mini, dan greenhouse. D. Pemeliharaan tanaman di lingkungan sekolah dengan mengadakan kegiatan Jumat bersih. E. Penggunaan sarana sekolah sesuai dengan tata tertib yang telah ditentukan. F. Merawat dan memelihara sarana dan prasarana dengan baik. G. Memasang slogan upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, upaya pelestarian fungsi lingkungan. Pembiasaan memelihara dapat dilakukan dengan A. Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. B. Menyediakan kamar mandi dan air bersih. C. Membuat lubang biopori di lingkungan sekolah. D. Pembiasaan hemat energi dan hemat air. E. Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah, baik itu sampah organik ataupun anorganik. F. Pemanfaatan air limbah. G. Pembuatan kompos. Marilah kita bersama-sama bekerja, membangun dan menciptakan lingkungan yang bersih, sejuk, aman, dan nyaman dengan cara 1. Membuang sampah pada tempatnya, mengadakan kegiatan tanam-menanam, dan rutin menyiram tanaman. Yang kedua, selain lingkungan yang sehat, kita harus peduli terhadap kebersihan makanan, yaitu makanan yang sehat tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh kita, seperti pewarna buatan yang mencolok, pemanis, dan penyedap buatan. Setelah menyimak penjelasan materi tentang adiwiyata, maka lakukan tugas berikut. Yang pertama, buatlah sebuah poster adiwiyata di kertas A4, difoto dan diupload di Google Classroom. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas di media atau kertas gambarnya. Poster tersebut bisa berupa ajakan untuk peduli lingkungan ataupun ajakan untuk menghemat energi dan air. Yang kedua, sebagai bentuk kepedulian lingkungan, silakan membentuk kelompok yang berjumlah 3 orang tiap kelompok untuk mengumpulkan satu jenis tanaman hias ke panitia MPLS. Jangan lupa untuk mencantumkan nama anggota kelompok dan kelas di pot tanaman tersebut dan dikumpulkan pada hari Jumat di Sekretariat MPLS di Utara Musola SMK Negeri 2 Pamekasan dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Marilah kita mencintai lingkungan. Salam bumi pasti lestari. SMK bisa, SMK hebat. SMKN 2 Pamekasan luar biasa. Demikian materi adiwiyata yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.